Ada khilaf ulama yang sangat panjang ya, kapan seseorang dikatakan safar. Antum tahu sampai berapa pendapat mereka? Khilafnya sampai 20 perkataan. Kita 3-4 saja sudah kender ya. Ini sampai berapa? 20 pendapat ulama tentang penentuan kapan seseorang dikatakan musafir sehingga berlaku padanya hukum-hukum safar. Ada yang menentukan pakai jarak. Tadi seperti yang antum sebutkan ya, sekian farsakh yaitu 80 sekian kilo. Ada yang pakainya waktu. Jadi kalau lebih dari 3 hari safar, kalau kurang berarti belum. Ada yang pakai waktu dan jarak, ada yang macam-macam. Sampai berapa tadi? 20, bahkan sampai yang nggak ada dalilnya juga ada. Nah, dari sini disebutkan oleh penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman, yang salah satu murid Al-Imam Al-Albani, yang sahih dan rajih dikembalikan kepada kaidah yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan dalam syariat itulah yang terhukumi. Jadi kalau orang menganggapnya dia berangkat ke satu negeri itu adalah safar, maka berlaku padanya hukum apa? Safar. Kalau tidak, maka tidak. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam banyak kitab beliau, ya. Beliau memberikan contoh, jadi nggak pakai kilometer, nggak pakai waktu, tidak. Ya, pakainya bagaimana orang menganggap apakah dia ketika bepergian itu safar, maka berarti dihukumilah padanya hukum apa? Musafir. Ya. Kita ambil contoh ya, misalkan kalau Syekh Utsaimin memberikan contohnya, misalkan karena beliau orang Qasim ya, orang Buraidah, orang Unaizah, beliau mencontohkan ya, misalkan saya berangkat ya dari Unaizah ke Buraidah, safar atau tidak, kata beliau. Unaizah dan Buraidah itu sekitar ya 40 kilo atau kurang. Ya. Apa kata beliau? Lihat, biasanya orang-orang sini Qasim menganggapnya safar atau bukan? Ternyata mereka terbiasa jauh. Jalan ngantor itu biasa ya, dari Buraidah ke Unaizah, dari Unaizah ke Bukairiyah, ke Khabra, itu Qasim itu provinsi ya. Kata beliau bukan safar. Tapi saya bisa saja dari bandara Qasim, Buraidah, untuk umroh ke Jeddah cuman setengah jam, dan habis umroh saya balik lagi, paling di total itu 3 jam atau 4 jam. Orang terbiasa nggak dari Qasim ke Mekah? Nggak biasa, walaupun sebentar dan walaupun jaraknya jauh ya, tetap dihukumi apa? Safar. Ya, seperti itu. Jadi sekarang misalkan dari mana ke mana tadi antum contohkan? Brebes Cirebon ya. Nah, bagaimana? Zaman sekarang orang menganggapnya safar atau bukan? Hah? Safar? Jauh? Ya. Nah, di sini al-'adah muhakkamah. Kalau memang itu tidak kebiasaan orang untuk melakukan perjalanan dari Cirebon ke Brebes atau Tegal ya, atau sejenisnya, ya berarti itu sudah dianggap apa? Safar. Walaupun tidak sampai berapa kilo tadi? 80 kilo. Ya. Seperti itu. Pahamnya di situ? Jadi al-'adatu muhakkamah, dan ini kaidah penting dalam penentuan segala sesuatu. Contoh kaidah tadi juga berlaku tentang misalkan mahar pernikahan ya. Alhamdulillah di negeri kita itu mahar ya mudah, alhamdulillah, dan itulah yang terhukumi ya. Jadi mahar pakai apa saja bisa di negeri kita ini,
Alhamdulillah. Ya. Tapi coba kalau di Arab Saudi, maharnya harus apa? Oh, yang namanya mahar itu minimal yakni 100.000 real. Yaitu ya kalau mobil ya satu buah mobil bagus dan rumah beserta isinya. Itu muhakkamah yang terbiasa itu seperti itu. Walaupun kata Syekh Utsaimin atau kata para ulama itu adat yang gak bagus sebetulnya. Karena sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan apanya? Maharnya. Tapi karena itu sudah kebiasaan dan orang-orangnya pada mampu, maka ya itulah yang terhukumi. Ya, seperti itu kaidah itu berlaku. Ya, dalam safar juga sama, ya, apalagi Nabi mengitlakkan, ya, Nabi menyebutkan secara mutlak begitu saja. Tidak pernah Nabi mengkaitkan kalau safar itu sekian kilo, sekian mil, tidak pernah, atau sekian hari, tidak pernah. Ulama yang mengatakan dengan kilometer, dengan waktu itu mereka beristinbat dari perjalanan-perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ya, tapi nas dalil yang menyatakan bahwasannya safar itu sekian kilo, sekian hari itu tidak ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau dari Gebang ke Cirebon safar bukan? Hah? Umumnya orang ya biasa saja, ya. Maka tidak dikatakan apa? Musafir. Umumnya kita ambil al-hukmu alal ghalib, ya, hukum secara umum. Kalau orang yang jarang kemana-mana, ngedekam saja di rumah, ya tidak diambil hukumnya, karena dia tidak berlaku. Ya. Tapi umumnya manusia bagaimana? Nah seperti itu. Dan juga alasan kedua kenapa ini yang lebih sahih, ya, artinya kaidah ini yang lebih benar daripada penentuan dengan jarak-jarak. Karena kalau dengan jarak ini menuntut seseorang harus tahu persis jarak yang dia tempuh. Terus kalau beda 1 meter gimana? Belum 80 kilo. 79 km 999 meter misalkan. Apakah masih sempurna sholatnya? Nanti 1 langkah lagi, oh musafir. Begitu? Ataukah harus selalu bawa meteran kemana-mana? Ini kan repot. Nah ini pendapat seperti ini, ya, bantahan seperti ini kuat, ya, kepada mereka ulama yang mengatakan safar dengan apa? Jarak itu. Dan ini menyulitkan, masyaqqah, menyulitkan. Ya, nggak semua orang ngerti masalah jarak. Begitu. Makanya Syekhul Islam sendiri lebih merojihkan kepada kaidah tadi, ya, dan banyak diantara para ulama muhaqqiqin, ya, ulama yang bermadhab tapi tidak cenderung kepada madhabnya, tapi mereka mengumpulkan semua dalil, ya, dan setelah dikumpulkan disimpulkan bahwa itulah yang lebih rajih. Jelasnya insyaallah, ya. Ya.